Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu mengenai peran pemerintahan dalam pembangunan nasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya Agustina Sari sebagai moderator. Yang kedua, Syafahani Amalia. Yang ketiga, Syafitri Alzira. Dan yang keempat, Yogi Agung Sulimar. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Yogi. Kepada Yogi dipersilakan. Baiklah, yang pertama latar belakang. Masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan usaha atau strategi untuk menguatkan birokrasi ini agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan. Pembangunan nasional merupakan aspek yang penting untuk diwujudkan dan menyangkut kesejahteraan seluruh bangsa, sehingga peran pemerintah merupakan kunci utama untuk mewujudkannya. Next. Pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan. Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan, menurut UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Next. Sistem perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Next. Tahap perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama adalah penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan keempat evaluasi pelaksanaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafitri Alzira. Pada Zira dipersilakan. Selanjutnya, tingkatan tindakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam proses politik dan proses administrasi. Yang pertama, keinginan dasar dalam masyarakat yang menuntut penguasaan. Yang kedua, perumusan konsiliasi pada keinginan dasar masyarakat mengenai kepuasan yang dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan politik mengenai kehendak negara. Yang ketiga, perumusan dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik terdahulu. Yang keempat, perumusan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik. Next. Yang kelima, penyusunan program kerja sistem dan mekanisme pelaksanaan. Yang keenam, tingkat implementasi untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan-keputusan politik. Yang terakhir, penilaian pada pelaksanaan ataupun dari hasil-hasil yang telah dicapai.
Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan nasional. Dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1993 tentang garis-garis besar haluan negara dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta di dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Next. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan dalam hal infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah dengan perangkatnya mempunyai tugas bersama-sama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Secara khusus terhadap pembangunan infrastruktur pada suatu daerah. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi. Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang sangat baik, yang sangat diperlukan oleh masyarakat demi meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Selanjutnya itu proses pembangunan. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengundang makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering muncul dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian, di mana program-program pembangunan dirancang secara sistematis. Kembali ke moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Syafa. Kepada Syafa, dipersilakan. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesempatan ini diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah distrik dapat mempergunakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan suatu daerah. Kemudian daripada itu juga upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Next. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional menurut Awaludin. Yang pertama, kepemilikan usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta. Yang kedua, fungsi pengaturan. Dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu penentuan kebijaksanaan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan, dan pengawasan. Fungsi pengaturan ini akan menghasilkan output berupa berbagai peraturan. Yang ketiga, penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial. Yang selanjutnya menurut Munir. Yang pertama, entrepreneur, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset daerah sumber daya ekonomi potensial sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, fasilitator, yaitu mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan,
serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan. Yang ketiga, koordinator, yaitu pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan. Selanjutnya, fungsi pokok pemerintah dibagi menjadi 2 tugas. Yang pertama, tugas pemerintahan umum. Dilakukan untuk pemerintahan umum, pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan pelaksanaan hukum. Tugas ini sering diperluas dengan tugas-tugas pelayanan umum yang dilakukan baik melalui penyelenggaraan sendiri maupun melalui pelaksanaan fungsi pengaturan. Yang kedua, tugas pemerintahan pembangunan. Dilakukan dalam rangka penyesuaian kepentingan sosial dan ekonomi tradisional dengan kebutuhan pembangunan. Tugas pembangunan termasuk di dalamnya tugas memajukan kesejahteraan umum, terdiri atas tugas pengemban mobilisasi daya dan dana untuk pembangunan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang rasional dan tepat. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu peran pemerintah dalam literatur ekonomi pembangunan. Yang pertama, pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Yang kedua, pencipta stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ketiga, sebagai pendistribusian sumber daya. Lalu, contoh peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Salah satu pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu pembangunan manusia. Pembangunan ini ditujukan untuk memanusiakan manusia. Contoh peranan pemerintah dalam pembangunan manusia yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Selain itu, pemerintah juga membuat suatu kebijakan untuk membangun masyarakat dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Pekerja, Prakerja. Yang kedua, peran pemerintah yaitu di dalam bidang infrastruktur. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah mengambil langkah penting dalam mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan pembangunan jalan tol di berbagai daerah, seperti pembangunan jalan tol dari Padang ke Pekanbaru. Kesimpulan dari tugas kelompok 3 yaitu pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan. Sekianlah presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.